وجميع الخطوات من أولهم إلى آخرهم وشهد أولياء الله رضي الله تعالى عنهم
هؤلاء نسعى إلى مشاكل في الدين علمائنا وأساتذتنا المعلمين وتبع الحكم الواجبات علينا سيد الشعب الكريم أبا تحسن الشعب أما خطيب أصحاب ولا يسد الإجاء الفلني ثم إلى أمدك خطيب أصحاب الكلوي وإلى سيد محمد الغرتاس وإلى الشعب الجليد البتوي ثم إلى الشيخ عبد الرحمن المصري البتوي ثم الشيخ مصطفى البري النورين وعلي الصغير والوري مولود كرامة الدار وقادم في الدين الآخرة وإلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يهدي الشعب بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا النصارين والولي مولود كرامة الدار بذاتهم في الدين والدنيا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa alamin nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita semua telah berada di bulan hari tahun yang baru 2026, karena tahun yang lalu 2025 telah meninggalkan kita semua. Ya, maka oleh karena itu beberapa hari yang lalu ya banyak orang yang merayakan tahun baru. Tahun sebetulnya adalah waktu, ya, dimana tahun itu adalah kelengkapan daripada 12 bulan, ya, karena ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, dan satu hari satu malam ada 24 jam. Itulah waktu, ya, yang itu ditandai dengan menit dan detik, ya, itu waktu yang mana malam dan siang ini adalah karena peredaran matahari. Ya, begitu juga dengan bulan. Dan yang kita lihat, ya, matahari itu dari dulu sampai sekarang, ya itu juga, nggak ada yang baru. Begitu juga dengan bulan, ya nggak ada yang baru. Ya, dan itu apaan yang dirayakan? Pasti, ya, atau yang dirayakan itu adalah angka, ya, angka-angka yang berubah dari angka 2025 sekarang ke angka 2026. Ya. Nah, begitulah waktu yang terus bergeser dan berputar, di mana yang namanya waktu itu nggak pernah balik ke belakang. Ya, dia terus akan berjalan sampai hari kiamat nanti. Dan waktu nggak ada istilah mundur, ya, ataupun berhenti. Kita semua ada dalam perputaran waktu itu, ya. Maka oleh karena itu apa sebetulnya yang dinamakan waktu? Waktu itu sebetulnya sesuatu yang abstrak, ya, yang nggak bisa kita melihat.
Maka oleh karena itu ditandai dengan istilah tadi, tahun, bulan, minggu, hari, ya, jam, menit, dan detik. Ya, sebenarnya yang disebut waktu itu sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan semua daripada makhluk yang ada di dunia ini, aktivitas-aktivitas mereka. Ya, maka segala kegiatan kita itu selalu dihubungkan dengan waktu. Ya, seperti kita sekarang kumpul dia di masjid yang mulia ini. Ini adalah waktu kita ngaji. Ya, waktu kita ngaji. Tadi ya, beberapa menit yang lalu waktu kita sholat, waktu kita wiridan. Ya, itu sebetulnya waktu yang merupakan kegiatan makhluk-makhluk yang ada di bumi dan ada di dunia ini. Ya, maka oleh karena itu kegiatan atau aktivitas ini ada yang bermanfaat dan ada yang enggak bermanfaat atau malah ya ngebahayain atau sia-sia. Ya, waktu itu di dalamnya ada yang waktu itu kegiatan itu ada yang bermanfaat, ada yang memudaratkan, dan ada yang tersia-sia. Ya, disinilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, ya, demi waktu, bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Rugi itu berarti dia enggak untung, ya, enggak dapat manfaat, enggak dapat faedah, maka dia rugi. Illal ladzina amanu, yang enggak rugi itu orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman ini pasti dia amilus sholihat. Ya, amal itu kan kegiatan. Kalau orang yang beriman, ya selalu ya yang menjadi kegiatan-kegiatan dia itu as-sholihat. Ya, adalah kegiatan yang sholihat atau pekerjaan perbuatan yang sholihat yang menguntungkan. Dia melakukan berbagai macam ibadah, ya, mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dia ya manfaat, keuntungan, yaitu pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia melakukan kegiatan yang bersifat duniawi, dia bekerja, dia berdagang, dapat dia manfaat, ya, berupa uang, duit, ya, keuntungan dari dagangnya, hasil dari kerjanya, ya, berupa gaji, ya, honor, dan lain-lain, dapat dia manfaat. Nah, maka kalau ada orang yang justru menyia-nyiakan waktu, ya, dia sia-siakan waktunya dengan melakukan hal-hal yang enggak mendatangkan keuntungan, ya, keuntungan akhirat dan keuntungan dunia, enggak dapat pahala, enggak dapat
uang. Itu rugi, ya, rugi dunia, rugi akhirat. Ya, karena dia menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umurnya. Ya, padahal umur setiap kita ini terbatas. Ya, terbatas dengan ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sampai akhirnya dia punya ajal telah datang, dia pasti ya akan meninggalkan dunia ini. Kemana? Ia meneruskan perjalanannya. Ya, karena kita selama ini sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan dari alam ruh ke alam rahim. Di alam rahim kita mengalami atau berada beberapa bulan lamanya. Ya, itu kita berada di alam rahim. Kemudian kita dilahirkan ke alam dunia ini untuk meneruskan perjalanan. Nah, maka oleh karena itu sekarang kita lagi menjalani kehidupan dunia. Kita udah tinggalkan kehidupan alam rahim kita. Ya, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan dunia kita. Ya. Nah, kemudian sesudah ajal kita udah sampai, ya, udah berakhir, ya, kita meneruskan lagi perjalanan ke akhirat. Ya, karena dunia dan akhirat ini udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana dunia maupun akhirat ini yang menghuni, yang menempati, ya kita, Bani Adam, ya, anak-anak Adam. Itu yang akan menempati dunia dan akhirat. Ya, nah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang yang menciptakan diri kita ini dengan memberikan, ya, beberapa kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Sebagaimana dulu, ya, bapak moyang kita Nabi Adam, ya, begitu Allah ciptakan dan ditempatkan mula-mula di dalam surga. Ya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha. Diberi kenikmatan oleh Allah. Fakula minha ragadan haitsu syi'tum. Ya, makan olehmu, nikmati olehmu apa yang ada dalam surga. Itu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi karena Allah akan mengisi bumi yang telah diciptakannya dengan Bani Adam, ya, sebagaimana Allah nyatakan kepada malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi, ya, saya akan jadikan di bumi khalifah. Ya, nah maka dari surga itu dengan adanya satu kejadian bagi Nabi Adam, dipindahin lagi ke alam dunia ini, ke bumi ini. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita, ya, wa innahu mustaqarrun wa mata'un. Ya, ada tempat untuk menetap, untuk tinggal, wa mata'un, dan juga ada barang-barang kesenangan. Ya, diberi kenikmatan dengan makanan, minuman, pemandangan, perasaan. Ya, itu semua ada, ya, di dalam kehidupan kita di
alam dunia ini. Akan tetapi yang namanya kenikmatan, kesenangan, kehidupan dunia itu kan sementara. Ya, karena maksudnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk menguji kesetiaan daripada ikrar kita kepada Allah waktu masih di alam arwah. Ya, alastu bi rabbikum. Waktu itu kita minta ya pengakuan. Allah minta pengakuan kita waktu itu, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Ya, Tuhan kalian. Lalu bala, kita semua pada waktu itu menyatakan dan ikrar bahwa bertuhan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, untuk menguji kesetiaan ya manusia-manusia ini dengan perjanjiannya, ya, menguji kesetiaan dengan ikrarnya, ya maka ditempatkanlah di bumi ini, ya, ditempatkan di bumi ini. Ternyata ya waktu mereka atau manusia-manusia berada di bumi ini, berada di alam dunia ini, ya banyak yang mengkhianati pernyataannya. Yang dulu mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahwa mereka bertuhan kepada Allah, dunia ini akhirnya, bumi ini akhirnya mereka banyak yang enggak lagi bertuhan kepada Allah. Ya, sebagaimana yang kita lihat, yang kita saksikan, ya, dengan banyak bermacam-macam agama, ya, ada yang bertuhan kepada manusia, ada yang bertuhan kepada api, ada yang bertuhan kepada matahari, ya, dan lain-lainnya. Ada yang bertuhan kepada berhala-berhala. Ya, untuk meluruskan, ya, dan untuk menempatkan manusia ini kembali mengingat kepada perjanjian waktu di alam arwah itu, bahwa bertuhan kepada Allah, diutus nabi dan rasul-rasul, ya, agar mengingatkan kepada manusia-manusia yang ada di bumi ini kepada perjanjian dulu kepada Allah, yaitu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun yang sebagaimana kita lihat, ya, yang dinyatakan oleh Allah, mereka yang didatangi oleh para rasul, umat-umat yang didatangi oleh para rasul, ternyata mereka enggak percaya, ya, kepada rasul-rasul yang dikirimkan Allah kepada mereka. Nah, itulah, ya, makanya mereka itu akhirnya bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti Rasul itulah yang tetap setia dengan perjanjiannya, ya, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya perbedaan ini, ada yang mengikuti para rasul, ya, ada yang menentang dan melawan kepada rasul. Yang mengikuti rasul-rasul itulah yang mereka setia dengan perjanjian dahulu, tetap mengatakan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, yang setia dengan janjinya.
Nah oleh karena itu Allah muliakan mereka. Ya Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini jannatun adnin tajri min tahtihal anhar, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi mereka yang akhirnya menentang para rasul yang dikirim Allah untuk mengingatkan mereka supaya tetap bertuhan kepada Allah, tapi karena mereka itu nggak percaya dan menentang, akhirnya bertuhan kepada yang lain. Nah inilah orang-orang yang menyalahi atau mengkhianati perjanjiannya, maka Allah menghukumnya dengan api neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Alhamdulillah kita ternyata alhamdulillah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap setia dengan perjanjian kita kepada Allah, yaitu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan dan ikrar kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka kita wajib terus memantapkan, mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Karena Allah sudah pesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu akhiri kehidupanmu di dunia ini untuk kembali kepada Allah dengan tetap beriman kepada Allah. Tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan mukmin kepada Allah. Itu alhamdulillah nikmat yang amat besar, yang paling besar bagi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mempertahankannya sampai kita meninggal dunia nanti. Untuk itu dalam memperkuat keimanan dan keislaman, kita pelajari tentang arti daripada ketuhanan itu, tentang uluhiyah, tentang ketuhanan, supaya kita kenal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari mengenai ilmu ketuhanan tadi. Kita baca atau kita pakai kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ayo kita baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala
sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqun lil khalqi bil itlaqi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wa wahimul ghani wa wahidul wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamat wa jaizun bifadlihi wa adlihi takun likulli mumkinin kafi'lihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi bahwa sifat yang wajib di sini dikatakan 20. Itu 20 adalah sebagai rumusan. Ya, bukan berarti Allah cuma bersifat 20 itu tidak. Itu sebagai rumusan. Ya, yang telah dirangkum oleh para ulama untuk merumuskan
siapa Tuhan? Ya, yang sebenarnya Tuhan. Ya, maka dirumuskanlah dengan 20 sifat ini. Maka oleh karena itu orang yang udah tahu, udah paham, udah mengerti, pasti tahu oh itu Tuhan. Ya, yang bersifat wujud, ya tidak qadim. Ya, artinya qadim itu Tuhan itu wajib bersifat qadim, artinya yang namanya Tuhan itu yang terdahulu, penyebab utama. Ya, penyebab utama. Maka dia itu harus mandiri dan independen. Ya, nggak nggak ada campur tangan baginya, nggak ada yang mengatur dia, karena dia harus yang mengatur, ya, yang menguasai, yang menentukan, ya, dan dia tidak tergantung, ya, kepada yang lain. Itu baru Tuhan. Ya, kalau ada yang disebut sama mereka Tuhan, tapi dia tergantung, ya, kepada orang lain, seperti baru dia ada, ya, dia baru ada setelah dilahirkan, ya kan? Dia baru Tuhan itu, kata dia Tuhan itu, ya, adalah, ya, beliau, Isa Al-Masih, ya, yang kemarin dirayakan kelahirannya. Ya. Tapi kan Isa itu baru dia ada sesudah dilahirkan. Berarti dia bukan penyebab pertama, sedangkan Tuhan adalah penyebab pertama, yaitu yang mengadakan alam semesta ini. Tuhan, ya, adanya alam semesta ini disebabkan telah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan itu, ya, harus mandiri, nggak terpengaruh, ya, atau nggak dipengaruhi oleh yang lain. Ya, maka kalau masih dia itu dipengaruhi oleh yang lain, ya, berarti dia nggak merupakan suatu zat yang mandiri, ya, yang independen, ya, harus memerlukan, ya, kepada yang lain, memerlukan ibu yang melahirkannya, ya, bukan Tuhan. Tuhan harus begini, bersifat tidak terdahulu, tanpa ada awal bila tidak, ya, awalun bila tidak, yang pertama-tama, yang terdahulu, tanpa ada permulaannya. Ya, kalau ada permulaannya, berarti ada yang menyebabkan dia ada. Ya, ada permulaan, berarti tadinya nggak ada, baru kemudian ada. Ya, itu berarti bukannya permulaan, ya, yang ada permulaannya, berarti ada permulaannya, bukan Tuhan. Ya, Tuhan nggak ada permulaannya, ya, karena dia yang menyebabkan adanya segala alam semesta ini. Itu Tuhan. Jadi bersifat tidak. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Ya, jadi 20 sifat ini sebagai rumusan untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya Tuhan, agar kita tidak keliru, ya, nggak salah dalam mempertuhankan yang sebenarnya Tuhan, ya, bahwa nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka untuk itu, untuk memberikan ketetapan dalam hal ini, perlu kita pelajari tentang sifat yang 20 ini sebagai rumusan tadi.
ya, supaya betul-betul kita tahu Tuhan itu yang mana Tuhan, ya, yaitulah la ilaha illallah. Itu arti la ilaha illallah, ya. Yang wajib bagi setiap muslim mempelajarinya dan mengetahuinya, ya. Itulah yang perlu kita ketahui, ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa darajati al-fadhiyya jirata alaki ya ruhailal judi wal karami ya antumul analima nawasiloh yakasuyu alal mu'adi al-mustahmirin minal holandi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq Badawi toroda khasmu min mauladi Indonesia ismul biladi jazahullahu daral huludi ya Rasulullah salamun alaik ya su'uni bajatam ya aizakal ma'ani ya suhaibat ya khairi wal bayani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa darajati hafizan hajil nabawi imamun fil masjidil haram ya uwailal ilmi wal hadawi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa darajati al-fadhiyya jirata alami ya uhailal
فدني قضنا حباه بث القرآن رغبة فيه ماء الإيمان أسكنه الله على الجنان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفضل يا جيران العالم يا محيل الجود والكرم هاشم أشعري اسم حسين يا زعيم القوم للاستقلال دفاعا عن كل الوطن شكرا